Sore hari ini saya akan menjelaskan tentang sesuatu yang mungkin saudara sudah sangat sering mendengar dan mungkin sesuatu yang kadang-kadang menjadi amat biasa, tetapi bukan sesuatu yang biasa karena mudah untuk dilaksanakan. Apa yang ingin saya jelaskan pada sore hari ini yaitu tentang sangwara. Sangwara artinya pengendalian diri. Menurut arti harafiah, menurut arti letterlek sangwara, sangwara itu berarti menyumbat atau menutup aliran. Arti letterlek sangwara itu menyumbat atau menutup. Apa yang dimaksud dengan menyumbat atau menutup? Yaitu menutup atau menyumbat aliran. Yang dimaksud aliran di sini adalah aliran pikiran-pikiran yang tidak baik atau yang jahat. Karena kalau aliran pikiran yang tidak baik atau yang jahat ini tidak disumbat, kita tidak punya sangwara, maka itu akan menjadikan selain pikiran jahat, ucapan jahat, dan perbuatan jahat. Dengan kalimat yang lebih tepat, aku salah karma itu sering diterjemahkan sebagai perbuatan yang tidak sehat atau yang merugikan. Merugikan bagi diri sendiri dan merugikan bagi orang lain. Tidak sehat karena merugikan. Mungkin kalau disebut sebagai perbuatan jahat atau ucapan jahat, kadang-kadang agak kurang kena. Karena aku salah sering diterjemahkan sebagai perbuatan yang tidak sehat. Kusala karma adalah perbuatan yang sehat. Perbuatan yang sehat, perbuatan yang bermanfaat. Kusala kama atau karma dan aku salah kama. Kusala kama artinya perbuatan yang sehat karena bermanfaat. Aku salah karma perbuatan yang tidak sehat karena merugikan. Sering diterjemahkan perbuatan baik dan perbuatan jahat. Meskipun kata-kata itu kurang tepat. Kusala artinya perbuatan yang sehat, yang memberikan manfaat. Aku salah perbuatan yang tidak sehat karena memberikan kerugian, tidak membawa manfaat. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bersama dan tidak perlu dijelaskan panjang lebar bahwa kesulitan yang paling sulit di dalam kehidupan ini adalah mengendalikan diri sendiri. Sangwara sering diterjemahkan sebagai pengendalian diri. Dan menurut letterlek, harafiah, sangwara itu artinya menyumbat atau menutup. Menutup aliran pikiran yang tidak sehat. Menyumbat aliran pikiran yang jahat. Secara terjemahan bebas, sangwara artinya pengendalian diri. Saudara-saudara, pengendalian diri adalah sesuatu yang memang sangat menjadi pusat atau kalau boleh dikatakan menjadi concern yang utama, perhatian utama dalam kehidupan ini. Oleh karena satu ini, gampang-gampang sulit. Atau sulit-sulit, bukan sulit-sulit gampang ya, sulit-sulit ya memang sulit. Saya tidak menjelaskan bagaimana pengendalian diri ini menjadi sulit, karena beberapa waktu yang lalu dan sering saya jelaskan bahwa pengendalian diri ini menjadi sulit karena kekuatan wedana dan kekuatan sanya itu amat besar sekali. Kekuatan perasaan dan kekuatan ingatan kesan itulah satu kekuatan yang menyulitkan kita untuk mengendalikan diri. Perasaan-perasaan enak, nikmat, senang, termasuk perasaan lega, kebencian, dendam, dan sebagainya, ingatan-ingatan yang pernah kita lakukan, itu yang selalu membuat kita menjadi amat-amat sulit mengendalikan diri. Oleh karena ingatan-ingatan itu, ingatan atas perasaan-perasaan tertentu itu seolah-olah memanggil-manggil kita, mengundang-undang kita, menarik-narik kita untuk melakukan kembali,
menikmati kembali, sehingga kita tidak bisa dengan mudah mengendalikan diri. Saudara-saudara, Sang Buddha memberikan beberapa cara untuk mengendalikan diri. Jadi pada waktu hari Rabu, saya mendapatkan tamu yang diantar oleh Om Wat Leong. Saya berbicara, dan tamu saya itu juga cerita, waduh Bante, zaman sekarang anak-anak SD kelas 5 itu sudah melihat gambar-gambar yang porno-porno itu. Nanti anak-anak SMP itu sudah lihat blue film. Dan kalau mereka ditanya, mereka tidak berani ngaku. Entah karena mungkin diancam dan sebagainya. Tante Gyoklin juga ikut dengar pada waktu itu. Dan sudah tidak zamannya lagi sekarang ini mencegah semuanya itu dengan mengancam. Jangan begitu loh. Dosa loh itu nanti. Kamu nanti bisa masuk neraka itu nanti. Mendapatkan kutukan dan sebagainya. Kalau anak sekarang ditakut-takuti dengan dosa, larangan, nanti akan mendapatkan kutukan, akan masuk neraka. Mereka akan berpikir lebih cerdik dari yang melarang. Mereka akan mengatakan, loh kok dosa? Nek dosa mbok kita ini dibuat saja ora iso agawe dosa. Kalau memang dosa mbok kita ini dibuat saja, ndak bisa berbuat dosa. Kenapa dosa? Wong kalau kita mau ngerjakan ya bisa kok, ndak boleh. Kalau memang ndak boleh dibuat saja tidak boleh. Selesai kan? Kita pasti ndak bisa ngerjakan. Wong kalau kita mau ngerjakan sekarang boleh kok. Kan bukan salah saya. Saya mau mengerjakan nyatanya bisa. Kan bukan salah saya. Salahnya yang agawe bisa. Salahnya yang membuat saya bisa melakukan. Nah kalau memang itu tidak boleh dilakukan, mau dibuat saja, saya tidak bisa melakukan itu. Mesti tidak bisa. Mesti tidak bisa. Jadi kalau saya bisa melakukan itu, saya tidak salah. Karena diberi kemampuan untuk bisa. Mereka akan berpikir begitu. Jadi persoalannya, saudara, bukan diancam, itu dilarang, itu dosa. Itu tidak boleh. Tetapi diberikan pengertian. Apakah akibat dari melakukan akusala karma, perbuatan yang tidak sehat? Dan apakah manfaat melakukan kusala karma, perbuatan yang bermanfaat? Jadi generasi muda sekarang bukan dilarang lagi, tapi diberi pengertian, diberi wawasan. Sehingga dunianya itu tidak hanya sebesar tempurung, tetapi mempunyai pandangan yang luas. Dan tidak hanya sekedar tahu, pandangan itu harus dijadikan pedoman, keyakinan, filter, saringan. Sehingga apa saja yang masuk, dia bisa menyaring sendiri. Tidak perlu dia tanya kepada orang tuanya, kemudian datang ke pendeta, ke biku untuk mencocokkan ini boleh atau tidak. Nanti kita mengatakan tidak boleh, malah dia mau tahu, cari tahu. Kenapa tidak boleh? Yang lain-lain kok ya boleh? Kok ya bisa? Saya kok tidak boleh? Maka lebih baik diberikan filter, diberikan saringan. Dan saringan itu harus menjadi keyakinan. Dia akan membawa kemana dia pergi, termasuk pergi ke luar negeri. Pengertiannya sendiri itulah yang akan melindungi dirinya sendiri, bukan orang lain dan bukan makhluk lain, sekalipun makhluk halus. Pengertian yang dia punyai sebagai fondasi, sebagai keyakinan, sebagai penyaring, sebagai filter, itulah yang akan melindungi dia nanti. Tidak ada jalan lain, saudara. Tidak ada jalan lain. Saudara melarang ini, melarang itu. Nah itu di toko-toko sekarang banyak. Dijual, legal. Belum lagi katanya di luar negeri, mungkin lebih lagi. Sekarang bagaimana mau melarang? Kemudian ada parabola dan sebagainya. Televisi-televisi dari luar negeri masuk dan sebagainya. Jadi bukan persoalannya tidak boleh, tetapi diberi pengertian. Sehingga dia tidak mau sendiri. Bukan orang lain yang membuat dia tidak mau, tetapi dia akan menjadi tidak mau sendiri. Karena pengertiannya itu.
Saudara-saudara, ada 5 macam cara untuk mengendalikan diri yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Yang pertama adalah cara yang sangat umum. Ya. Yang saudara juga sudah sering mengerti, yaitu sila sangwara. Sila artinya moral. Arti secara umum. Arti letterlek sila ini adalah wajar. Jadi kalau orang memegang sila, dia hidup sebagai orang yang wajar. Orang yang tidak memegang sila, ya hidupnya tidak wajar. Wajarnya orang, dia tidak mengambil barangnya orang lain. Wajarnya orang, dia tidak menyakiti orang lain. Wajarnya matahari, ya kelihatan terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Kalau matahari terbit sebelah utara, tenggelam sebelah selatan, nah mataharinya tidak punya sila. Melanggar sila itu. Ya, wajarnya orang, ya berbicara apa adanya. Yang tidak benar tidak dianggap sebagai ada. Wajarnya orang, dia mempunyai kebebasan. Kalau dia harus tinggal di ruangan yang sempit, di sel-sel penjara, itu menjadi tidak wajar karena melanggar sila. Arti secara letterlek sila adalah wajar. Tetapi arti secara umum adalah moral atau tata susila. Mempunyai moral itulah manusia yang wajar, yang membedakan dia dengan binatang. Meskipun kita berpakaian, meskipun kita bercakap-cakap, meskipun kita hidup berumah tangga, beradab, tetapi kita bisa menjadi seperti binatang kalau kita tidak mempunyai sila. Binatang itu, ya, ayam itu tidak tahu bahwa sang jantan itu adalah yang dulu menjadi telurnya. Dia bertelur, dierami, menetas anak ayam jantan. Nanti jantan itu sesudah menjadi dewasa, mengawini ibunya sendiri, induknya sendiri. Dan dia tidak tahu bahwa itu induknya. Itulah binatang. Dan kalau manusia berbuat seperti itu, maka tidak berbeda dengan binatang. Sang Buddha mengatakan itulah manusia tiracano. Manusia binatang, bukan manusia manuso, bukan manusia manusia, tapi manusia binatang. Kalau anjing itu melahirkan anak betina, ya, bapaknya itu induk jantannya itu tidak akan tahu bahwa itu anaknya. Dan nanti kalau anjing betina ini sudah jadi besar, sang pejantan ini akan mengawini anaknya sendiri. Dan dia tidak tahu bahwa itu dilahirkan karena dia. Jadi hanya sila itulah yang membedakan manusia sebagai manusia dengan manusia yang sesungguhnya seperti binatang. Orang bisa mengendalikan diri, bisa menyumbat niatnya yang tidak baik, pikirannya yang tidak baik, kalau dia ingat sila. Dan untuk umat awam cukup 5 saja. Kalau saudara ingin latihan yang agak lebih keras, kadang-kadang boleh 8. Kalau merasa mampu dan ingin lebih baik lagi, ya menjadi samanera 100. Kalau samanera merasa mampu, menjadi biku lebih banyak lagi. Di dalam agama Buddha, di dalam kebenaran dharma, di dalam kebenaran hakiki, sesungguhnya penghormatan yang tertinggi itu diberikan kepada sila, kepada moral. Bukan kepada kekayaan, bukan kepada keturunan, bukan kepada status sosial, keturunan raja dan sebagainya, tetapi hukum dharma, hukum alam itu melihat dan secara alami orang itu akan mendapatkan penghormatan dari moralnya. Para dewa pun akan menghormat manusia. Jadi belum tentu dewa itu sesuatu yang lebih tinggi, makhluk yang lebih tinggi yang harus kita hormati. Para dewa ada yang lebih tinggi, tetapi juga para dewa ada yang menghormat manusia. Tidak hanya biku, manusia biasa atau biku. Kalau manusia atau biku itu memegang sila, dia akan menghormat dan dia akan membantu. Dan dia merasa enggan, merasa tidak enak. Kalau orang yang mempunyai sila baik menghormat dewa.
Jadi dewa dengan manusia itu menurut pandangan Dhamma adalah makhluk. Jadi kita tidak perlu mendewa-dewakan dewa. Dia makhluk. Seperti kita serawung bergaul begini. Di antara sesama manusia ada yang perlu dihormati, ada yang perlu menghormati. Saudara perlu dihormati oleh anak-anak saudara yang lebih muda. Tapi saudara perlu menghormati orang-orang yang lebih tua. Demikian juga para dewa. Tidak semua dewa harus dihormati manusia. Dan layak menerima penghormatan dari manusia. Dewa sendiri kadang-kadang merasa tidak enak kalau dihormati manusia yang punya sila. Justru dia yang menghormati manusia yang punya sila. Jadi sesungguhnya referensi penghormatan itu, pedoman penghormatan itu menurut hukum dharma adalah moral. Bukan kekayaannya, bukan kepandaiannya, bukan status sosialnya, tetapi moralnya. Itulah referensi yang dipunyai oleh hukum dharma untuk penghormatan. Jadi siapa tahu yang layak dihormati? Ya, menurut hukum dharma, menurut referensi hukum dharma, siapa yang menjalankan moral lebih baik dan lebih lama? Dia patut dihormati. Saudara-saudara, dengan mengingat sila yang kita lakukan, maka kita bisa kendalikan diri kita. Jadi seperti biku misalnya, sore-sore kepingin makan, tapi ingat sila yang dijalani. Itu bisa menjadi kendali untuk tidak. Atau saudara suatu ketika melihat barang yang gemeletak, banyak, kececeran. Mungkin yang punya juga sudah tidak peduli lagi, tapi bukan milik saudara. Saudara tidak pernah diberi, tidak pernah membeli, tetapi ingin mengambil. Tapi begitu ingat sila, saudara bisa mengendalikan diri untuk, saya nanti akan melakukan akusala karma. Saya akan menjadi orang yang tidak wajar, tidak normal. Mengambil sesuatu yang bukan hak saya, bukan milik saya. Jadi seandainya yang punya sudah tidak urus, Anda pun harus memberitahu bahwa Anda perlu barang ini. Bolehkah saya minta? Jadi sila itu akan menjaga kita untuk bisa mengendalikan diri. Misalnya kita ingin mengatakan sesuatu yang tidak benar demi kepentingan kita. Supaya kita mendapatkan fasilitas, kita mendapatkan nama baik, kita menceritakan sesuatu yang tidak baik dari orang lain. Supaya dia berterima kasih pada kita, supaya dia melihat bahwa saya adalah berjasa bagi dia, meskipun apa yang saya sampaikan itu tidak fakta, tidak benar. Begitu saya ingat sila, maka saya bisa mengendalikan diri. Perlu seperti apa, penting seperti apa kalimat itu untuk kepentingan kemajuan saya, untuk kepentingan kenikmatan saya. Karena itu tidak benar, karena itu melanggar sila, maka saya bisa mengendalikan untuk tidak mengucapkan. Jadi kendali diri itu berhasil kalau kita ingat sila. Tetapi ini bukan cara satu-satunya. Ada cara yang lain, yang kedua adalah sati sangwara. Sati ini, saudara, biasanya selalu berpasangan dengan sampajanya. Ini biasanya berpasangan dengan sati sampajanya. Sati itu sadar, menyadari segala sesuatu, awas terhadap munculnya segala sesuatu. Sampajanya ini pengertian yang cukup. Kalau timbul pikiran benci, tahu. Timbul pikiran mau membantu, tahu. Timbul perasaan senang, tahu. Timbul perasaan tidak senang, tahu. Timbul pikiran ingin membantu, ingin menasehati, tahu. Timbul pikiran jengkel, marah, tahu. Nah, kalau timbulnya pikiran, timbulnya perasaan itu diketahui, maka kita akan mampu mengendalikan diri. Karena tidak akan menjadi kelanjur. Pikiran itu akan kelanjur menjadi ucapan dan perbuatan karena tidak ada sati. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mewaspadai. Tahu-tahu sudah nyeplos. Tahu-tahu sudah melakukan. Dan kalau sudah dilakukan, sudah nyeplos, tidak bisa ditarik kembali. Jadi sati ini awas.
waspada terhadap munculnya pikiran dan perasaan. Sehingga kita bisa mengendalikan diri. Sampajanya ini pengertian yang cukup. Pikiran-pikiran mana yang tidak sehat dan pikiran-pikiran mana yang baik, yang sehat, yang perlu, selain yang boleh, yang perlu untuk dilakukan. Tapi sampajanya ini pun merupakan meditasi vipassana. Meditasi vipassana. Atau salah satu dari vipassana bhavana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi vipassana bhavana atau meditasi vipassana tidak harus pergi ke tempat tertentu. Tinggal di Mendut atau ke Brahma Vihara atau ke Malang dalam waktu tertentu. Dan kemudian tidak berbicara dan sebagainya. Sekali lagi justru vipassana bhavana ini akan bermanfaat kalau kita bisa praktek setiap hari, setiap saat, selama kita tidak tidur dalam kehidupan sehari-hari. Mengamat-amati, mengawasi, mewaspadai gerak-gerik terutama perasaan dan pikiran bagi saudara yang hidup di masyarakat. Dengan didampingi pengertian yang jelas, pengertian yang lengkap. Mana sesuatu yang baik, yang memungkinkan dilakukan, dan mana pikiran-pikiran yang tidak baik, yang memang tidak baik untuk dilakukan karena akan merugikan. Ketika timbul dorongan pikiran untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, hatinya tahu, tetapi tidak bisa sangwara, tidak bisa dikendalikan. Tetap ingin diucapkan, tetap ingin dilakukan. Kemudian kita coba pakai sila. Ini kan pelanggaran sila. Kalau saya melakukan begini menjadi tidak wajar. Menjadi seperti malu disebut sebagai manusia. Dan di situ kita bisa berhasil. Kalau itu pun tidak berhasil, masih ada cara yang lain. Kita bisa mencoba-coba. Untuk kondisi tertentu, untuk konteks tertentu, cara-cara itu. Jadi tidak hanya satu cara. Kelima cara ini untuk Anda semua, untuk saudara semua. Dan saudara bisa menggunakan itu untuk mengendalikan diri saudara. Cara yang ketiga adalah nyana sangwara. N yang ada begini dibaca NY. Ya, nya, na. N di bawah sangwara. Apakah yang dimaksud dengan nyana sangwara? Berusaha mengendalikan diri dengan merenungkan, dengan berusaha untuk mengerti, memberikan pengertian pada diri kita sendiri. Manfaat melakukan kebaikan dan dalam hal ini bahaya melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau saya berbohong, saya bisa kehilangan sahabat, saya bisa digerenengi di belakang, lama-lama saya bisa ditinggal, saya bisa dikucilkan. Kalau saya mengganggu suami, istri, anaknya orang lain, saya bisa menjadi buah bibir masyarakat, nama saya bisa hancur. Kasihan anak saya. Itulah akibatnya kalau saya melakukan perbuatan yang tidak baik. Atau kalau saya mencuri, kalau saya tertangkap, maka anak-anak bisa malu. Istri atau suami bisa malu. Reputasi saya bisa hancur. Ya. Apa itu hubungan baik saya dengan masyarakat bisa merenggang. Saya mungkin harus pindah ke kota lain yang baru yang saya belum mengerti. Dan di sana saya harus bekerja dengan apa? Apalagi kalau kita ingat hukum karma, apa akibat kemudian? Bisa-bisa saya mungkin sulit mencari makan di kemudian hari karena suka mencuri. Atau mungkin saya menjadi manusia yang tidak normal karena melakukan pelanggaran seksual. Atau mungkin saya menjadi orang yang tidak pernah dipercaya lagi. Tidak mempunyai wibawa, tidak mempunyai pengaruh. Karena sekarang suka berbohong dan sebagainya. Atau saya mungkin bisa menjadi tidak waras. Karena sekarang saya suka mabuk dan sebagainya. Pengertian ini bisa membuat kita untuk mengendalikan diri. Tidak, saya tidak akan melakukan. Kalau disadari munculnya pikiran yang jahat, niat yang jahat, ya, keinginan yang tidak baik, stop. Syukur. Kalau tidak bisa stop, ingat sila. Begitu ingat sila, supaya tidak menjadi seperti binatang, supaya punya tingkah laku yang proper, yang wajar sebagai manusia, bisa stop, baik. Tetapi juga bisa dengan cara nyana sangwara.
dengan pengetahuan yang kita miliki sendiri. Seperti yang baru saja saya sampaikan. Anak-anak harus diberi bekal pengetahuan. Supaya dia bisa mengerti apa resiko. Ya, apa kerugiannya, apa bahayanya, apa malunya. Kalau saya melanggar sila. Kalau saya melakukan kejahatan. Bagi para biku, nyana sangwara ini juga termasuk mengerti. Mengerti pada saat menggunakan 4 kebutuhan. Jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan. Jadi pada saat saya akan menggunakan jubah atau sedang menggunakan jubah, menggulung jubah, atau kalau lupa sesudah menggunakan jubah, saya harus menyadari apa fungsinya jubah ini. Bukan untuk pamer, bukan untuk keindahan, bukan untuk supaya kelihatan mencolok. Tapi jubah ini punya fungsi menutup tubuh dari panas, dari dingin, dari nyamuk, dari binatang kecil-kecil, dan dari malu. Untuk kepentingan itulah saya memakai jubah. Merenungkan gunanya memakai jubah ini, maka akan menghindarkan kita dari keserakahan. Jadi kalau saya sudah mempunyai jubah 2 setel atau 3 setel cukup. Kan fungsinya sudah dipenuhi. Tidak perlu jubah yang lain yang lebih indah, yang warnanya lain, lebih mengkilat, lebih bagus. Kan fungsinya ini untuk menutup tubuh dari panas, dari dingin, dari pengaruh cuaca, dari serangga, dari nyamuk, dan malu. Kalau fungsinya sudah dipenuhi, sudah. Maka akan terjadi pengendalian. Tidak menginginkan jubah yang lebih banyak. Fungsinya sudah dipenuhi, sudah. Maka akan terjadi pengendalian. Tidak menginginkan jubah yang lebih banyak. Oleh karena itu perlu pengertian apa gunanya memakai jubah ini. Demikian juga apa gunanya makan. Bukan untuk enak-enak, bukan untuk cari selingan. Kalau andai kata bosen, ya harus disadari, kok kamu bosen, apa gunanya kamu makan ini? Cari enak atau supaya tidak sakit? Yang penting kan tidak sakitnya, bukan enaknya. Bosen itu kan bisa diatasi. Bosen itu kan subjektif, bosen itu kan pikiran. Tetapi kalau sakit itu harus diatasi dengan makanan, maka saya harus makan. Bukan bosennya yang penting, sakitnya itu yang harus diperhatikan. Saya makan bukan untuk main-main, bukan untuk keenaan, bukan untuk membuat badan ini menjadi lebih indah, lebih gendut. Tetapi supaya tidak lemas, tidak lemah, tidak kehilangan energi, tidak sakit. Sehingga saya bisa menjalankan kehidupan sebagai biku, sebagai samanera dengan baik. Dan saya kalau tidak makan, pasti akan sakit. Minimal lapar yang melilit-lilit. Oleh karena itu saya juga tidak akan makan yang kelewat banyak. Kalau saya makan kelewat banyak, penyakitnya yang lama hilang, muncul penyakit yang baru. Kekenyangan. Dan itu bisa menimbulkan penyakit yang bermacam-macam. Itulah doanya. Doanya kalau para biku samanera akan makan. Biasanya biku samanera, biku-biku yang baru, samanera yang baru, diminta mengucapkan doanya ini keras-keras dan bareng-bareng. Jadi sesudah memberikan pemberkahan kepada umat yang menerima makanan, sebelum makan kita mengucapkan pati sangkayo niso pindapatang pati sewami newa dawaya nak mandaya nak mandanaya nak wibusanaya yawa dewa imasa kaya satitya yapanaya wihing suparatia dan seterusnya. Yang isinya merenungkan apa gunanya saya makan ini, bukan untuk main-main, bukan untuk enak-enak, bukan untuk menggemukkan badan, tetapi untuk menghilangkan rasa sakit, menjaga energi supaya tidak lemes, supaya bisa menjalankan kehidupan suci dengan baik, dan saya tidak akan makan kelewat banyak, sehingga akan timbul penyakit yang baru. Untuk itulah saya makan, lalu kita makan. Kalau andai kata lupa merenungkan itu, sedang makan harus merenungkan. Dalam pikirannya sendiri, dengan bahasanya sendiri, tidak usah bahasa Bali. Kalau andai kata makan juga, waktu makan juga lupa merenungkan, masih ada kesempatan lain. Sesudah makan kita merenungkan. Semuanya ini sebagai cara, sebagai alat supaya keserakahan tidak muncul. Sehingga ada pengendalian diri.
Demikian juga pada waktu menempati rumah yang baru, ruangan yang baru, atau tempat atau apapun, dan menggunakan obat-obatan. Apa gunanya ruangan ini, apa gunanya tempat ini? Untuk melindungi saya dari panas, dari hujan, dari dingin. Untuk melindungi saya dari pengaruh musim. Apa gunanya obat-obatan ini? Untuk menghilangkan rasa sakit. Untuk menunjang saya supaya sehat. Jadi pengetahuan menggunakan segala sesuatu itu akan melindungi kita dari keserakahan. Ya, di dalam kejahatan adalah mengerti akibat dari melakukan kejahatan. Sehingga akan mengendalikan kita untuk tidak melakukan kejahatan. Yang keempat, saudara. Yang keempat adalah kanti sangwara. Kanti, bagaimana yang sudah sering didengar, kanti di sini artinya kesabaran. Dengan menjaga atau mempertahankan kesabaran, maka seseorang akan mampu mengendalikan dirinya. Ada kesabaran yang rendah, yang dinamakan adiwasana kanti. Bukan kesadaran. Kesadaran itu sati, kesabaran itu kanti. Bahasa Jawa juga kanti, sama saja. Ya, musora kanti toh ya. Ya, kanti persis dengan artinya dalam bahasa Pali, kesabaran, keuletan. Kesabaran yang rendah dikatakan adiwasana kanti. Adiwasana kanti itu sabar saat menghadapi lapar, sakit, lalu gangguan-gangguan yang lain, digigit nyamuk, kecelakaan, ya, keseleo, kecetit, duduk di tempat yang panas, di rumahnya orang. Kita tidak bisa buka jendela sendiri dan sebagainya. Ya, kemudian gembrobios panas, atau kita kecetit, bengkak, cekot-cekot, atau punya bisul, ya tidak pecah, ya belum pecah-pecah. Ya, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang tidak enak itu untuk kanti? Artinya bagaimana? Ya kita sudah mengobati, sudah mengatasi, ya bagaimana lagi? Ini di rumah orang panas mau apa? Apalagi di rumah pejabat, misalnya kita harus mempunyai sikap yang sopan. Kita tidak bisa buka baju, meledeh, lalu kipas-kipas buku, ya tidak bisa begitu. Ya kita gunakan kesempatan itu untuk diam. Seandainya sakit, ya kita katakan lumrah ya, sakit, wah ini kok lemes semua ya. Kita tidak usah mengerang-erang, kemudian minta perhatian, kemudian apa itu, sambat-sambat yang berkelebihan. Ya pernah ada seseorang yang sudah mengerti dhamma, sakit, kemudian sambat-sambat ditengok, ya wis to nek loro ya wis ora usah nganggo ngono-ngono barang. Ndak usah aduh-aduh barang. Kenapa toh kok aduh-aduh segala macam, apa nek aduh-aduh itu ya sembuh. Iya, kan sudah ngerti dhamma toh. Iya. Iya, ya nek ora aduh-aduh itu ya ora puas kan ya. Kalau aduh-aduh itu saja kepenak wah ya. Ya itu tidak menggunakan kesempatan itu untuk sabar, untuk kanti. Sederhana. Telat makan ya, telat makan, telat minum, panas, tidak ada payung, tidak ada tempat meneduh. Ya kita bersikap yang gentle sajalah. Tidak usah gelisah lalu, wah apa ini? Ndak karuan semua dan sebagainya. Ya kita bersikap yang wajar saja, yang gentle saja. Apalagi kalau kita mengingat kesempatan ini saya bisa gunakan untuk melatih kesabaran. Saya akan gunakan untuk mengendalikan diri. Untuk tidak mudah terpancing. Apakah kita tidak malu kalau kita ini mudah terpancing? Telat makan sedikit sudah ngomel. Makanan tidak enak sedikit sudah ngomel. Panas sedikit sudah ngomel. Haus sedikit sudah ngomel. Kan kita mudah terpancing. Nanti kalau ada orang lain yang mau jahil kepada kita, oh dia ini tidak pernah tenang. Ya, gelisah, apa saja gelisah. Kita nanti akan mudah terpancing. Tetapi saudara, itu adalah kesadaran yang rendah. Adiwasana kanti. Wasana itu tingkah laku ya. Tingkah laku yang patut. Adiwasana. 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 Punya tingkah laku yang patut. Bisa rem.
Ya, tidak mudah terpancing. Itu membuat kita mempunyai tingkah laku yang pantas ya, yang anggun, adi luhur. Adi wasana kanti. Tetapi ada latihan kesabaran yang lebih berat, yang sering disebut titika kanti. Titika kanti. Kesabaran yang lebih berat. Kesabaran yang lebih berat ini mendengar bahwa dia diceritakan orang lain, dijelekan. Dia masih bisa tahan. Itu titika kanti. Mendengar orang lain memfitnah dia. Di depan orang banyak, di depan temannya, di depan orang yang dia perlukan bantuan. Tapi dia berusaha untuk tidak memberikan reaksi. Andai kata dia memberikan reaksi, dia akan memberikan reaksi dengan bijaksana. Dengan berpikir lebih dahulu. Dengan dipertimbangkan lebih dahulu. Tidak kebakaran, tidak marah. Tidak lalu dilabrak dan sebagainya. Itu titika kanti. Atau dihina, disindir di depan umum. Ya pantas anaknya ndak berangkat-berangkat. Ndak ada yang melamar. Tante itu cerewet. Ya. Nah, siapa yang tidak marah begitu? Tetapi kalau dia ingat kanti, ini tiba waktunya ya. Saatnya yang baik untuk saya melatih kanti. Tapi bagaimana Bante bisa kanti kalau dibegitukan? Kalau memang sulit untuk kanti, untuk mengendalikan diri, lah saya dicerewet-cerewetkan, ya memang anaknya nanti tidak dapat jodoh-jodoh, wong tante cerewet di depan saya, Bante. Bagaimana untuk kanti ya? Bagaimana untuk mengendalikan diri? Kalau tidak berhasil mengendalikan diri, masih ada banyak cara yang lain. Nyana sangwara. Tante harus berpikir, ibu harus berpikir. Ibu dikatakan cerewet, itu juga akibat. Akibat yang berbuah dari sebab dari perbuatan yang ibu lakukan sendiri. Cobalah mawas diri. Kalau tidak ada sebabnya, tidak mungkin akan dikatakan cerewet. Mungkin ibu cerewet sungguh-sungguh. Sehingga orang lain mempunyai alasan untuk mengatakan cerewet. Kenapa tidak introspeksi? Saya pikir-pikir tidak itu Bante. Saya tanya sama teman-teman tidak. Kok dia mengatakan saya cerewet? Ini kan fitnah. Mengapa kena fitnah? Ini akibat tentu. Dari mana? Dari karma yang lalu. Jadi nyana digunakan, pengetahuan digunakan. Begitu pengetahuan itu muncul, maka kita bisa sangwar, bisa mengendalikan diri. Jadi kalau tidak bisa mengendalikan diri untuk melatih kesabaran, maka kita harus memunculkan kiat yang lain. Cara yang lain, supaya tetap kita bisa mengendalikan diri. Toh andai kata saya naik darah, andai kata saya mentuding-tuding balas, saya tidak akan mempunyai sila yang baik lagi. Moral saya sudah menjadi rendah. Kalau dia mengatakan saya di depan umum tante cerewet, maka kalau saya membalas dia jawaban yang serupa, maka saya ikut mempunyai moral yang tidak baik. Buat apa saya ketularan punya moral yang tidak baik? Kalau dia mengatakan saya cerewet, maka saya akan menghadapi dengan gentle. Ya, dengan tenang. Mendapatkan hinaan di depannya, mendapatkan hinaan di belakang, kemudian kena fitnah, kemudian dijelek-jelekan, kemudian diceritakan yang tidak pada tempatnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita bisa bertahan untuk mengendalikan diri, tidak mengambil sikap yang ceroboh, itulah titika kanti. Kita mempunyai kekuatan kesabaran yang lebih tinggi. Dan kekuatan kesabaran yang lebih tinggi itu harus dimulai dengan adiwasana kanti. Cobalah kita melatih diri menjadi orang yang amat mudah untuk menghadapi semua keadaan. Kalau kita kondangan, tempat duduknya jelek sedikit, ya diam sajalah. Ya enggak usah diketok-ketok. Lalu gelisah. Lihat kanan, lihat kiri, kok kanan kiri, kok kiri kebak, kanan kebak. Begitu yang sebelah kanan ke WC, cepat-cepat saja pindah. Nah nanti kalau ke WC datang bagaimana? Biar urusan dia, kan masih ada 01. Tetapi ya kita terima saja lah. Atau tidak lama ya, tidak lama. Semuanya kan tidak kekal, anicca. Ini kesempatan saya untuk testing diri saya. Sampai di mana kekuatan saya untuk kendalikan diri.
Banyak-banyak hal itu, saudara ya. Misalnya juga sumuk, ungkep, nyamuk banyak. Ya kita berusaha mengatasi itu tetapi dengan sikap yang wajar. Dengan sikap yang bijaksana. Yang tidak memancing kita untuk melakukan kejahatan. Marah, menyalahkan orang lain, menunjukkan kejengkelan, menunjukkan rasa tidak senang dan sebagainya. Sehingga keadaan yang bagaimanapun nanti kita akan bisa menerima. Itu adiwasana kanti. Untuk menjadi orang yang bisa mempunyai titika kanti. Kesabaran yang lebih berat, yang lebih tinggi. Termasuk mungkin tidak punya teman, atau tidak punya teman lain. Tidak ada orang datang kepada kita. Kita menjadi sepi dan sebagainya. Cobalah itu digunakan untuk melatih kesabaran. Sampai di mana kekuatan saya untuk bertahan. Saudara-saudara, kalau memang dengan menggunakan kanti kita tetap tidak bisa sangwara, masih ada cara yang lain untuk sangwara. Cara yang lain untuk sangwara adalah dengan wirya sangwara. Yang kelima, wirya sangwara, saudara. Saudara sering sekali mendengar wirya, sering sekali. Sering diterjemahkan semangat, sering diterjemahkan usaha yang terus-menerus, sering diterjemahkan ketekunan, sering diterjemahkan keuletan. Saya ingin menerjemahkan wirya sangwara di dalam hubungannya, wirya di dalam hubungannya dengan pengendalian diri, dalam konteks dengan pengendalian diri. Wirya di sini adalah sibuk dengan melakukan hal-hal yang baik. Jadi kalau saudara bisa menyibukkan diri mencari hal-hal yang baik, saudara bisa sangwara. Saudara mempunyai kesibukan bekerja, mempunyai kesibukan di dalam dunia pendidikan, mempunyai kesibukan di dalam dunia keagamaan, mempunyai kesibukan yang cukup, yang tidak ada waktu nganggur, maka saudara bisa sangwara. Kesibukan yang baik sudah tentu. Maka kalau ada orang menjelekkan saudara, memfitnah saudara, maka saudara angin lalu. Karena saudara mempunyai kesibukan, mempunyai pekerjaan yang jauh lebih berharga. Maaf, saya tidak punya kesempatan gatekke hinaannya dia. Saya tidak punya kesempatan untuk memperhatikan penghinaan dia. Saya tidak punya kesempatan untuk memikirkan fitnahan dia. Karena saya cukup sibuk. Dan saya cukup puas, cukup bergembira, cukup senang di dalam kesibukan saya, cukup mempunyai kegembiraan di dalam kesibukan ini, sehingga hinaan, fitnahan, dijelek-jelekan dan sebagainya itu tidak begitu mengganggu. Dan yang paling penting, dengan sibuk berbuat kebaikan, kesempatan munculnya pikiran-pikiran yang tidak baik itu menjadi berkurang. Ini secara psikologis jelas sekali. Jadi kalau seseorang itu sibuk melakukan sesuatu yang baik, maka pikirannya itu tidak ngelangut. Ngelangut itu nanti memikirkan yang macam-macam. Ingatan-ingatan, kesan-kesan yang dulu itu memanggil-manggil. Karena pikiran kita ngelangut, tidak ada yang dikerjakan. Jadi kalau orang ditaruh di ruangan tertutup, dikasih makan yang enak-enak, tidak usah kerja apa-apa, nulis tidak boleh, baca tidak boleh, kerja tidak boleh. Wah, itu bisa menjadi gila, saudara. Kecuali dia bermeditasi. Karena orang bermeditasi itu sibuk sekali mengamat-amati batinnya. Tetapi kalau dia tidak bermeditasi, nanti dia akan menjadi gila. Pikiran akan macam-macam yang timbul dan 1001 macam karena tidak punya kesibukan. Sibuknya hanya makan, mandi, berak, tidur. Sudah. Dan itu akan membuat rusuh. Pikirannya akan menjadi kotor nanti. Karena pikiran yang baik tidak bisa muncul dengan mendadak. Tidak bisa muncul secara otomatis. Kesan-kesan yang tidak baik, ingatan yang tidak baik nanti akan muncul semua. Karena tidak ada kesibukan yang dia lakukan. Oleh karena itu, mempunyai kesibukan di dalam melakukan sesuatu, maka akan membuat kita mudah melakukan pengendalian. Andai kata misalnya kita diceritain orang, wah kamu dijelek-jelekin loh kemarin di depan orang banyak, di depan sahabatmu. Maaf, saya tidak punya waktu untuk marah. Maaf saja, saudara.
Maaf saja, terima kasih kamu memberitahukan pada saya. Hanya maaf, saya ini sibuk sekali. Saking sibuknya saya tidak punya waktu untuk marah. Ya itu betul. Tetapi kalau tidak sibuk, kita saudara bisa mengatakan maaf, saya tidak punya waktu untuk marah. Ya, itu sudah marah. Jadi kesibukan melakukan sesuatu yang baik itu bisa bisa memprotek diri kita untuk mengurangi timbulnya pikiran yang tidak baik. Untuk mengurangi kesempatan terpancing pada hal-hal yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, inilah 5 cara, 5 kiat, 5 trik, ya, atau 5 sistem yang diberikan oleh Sang Buddha yang kita bisa menggunakan berganti-ganti. Kalau misalnya suatu ketika kita tiba di dalam satu problem, satu dilema yang sulit sekali untuk mengendalikan diri. Sedangkan kita mengerti bahwa kalau saya melakukan ini akan fatal. Tetapi saya didorong untuk melakukan ini, saya perlu untuk melakukan ini. Dan saudara bisa menggunakan 5 cara ini berganti-ganti. Atau misalnya ada juga anak muda yang kalau diganggu oleh pikiran yang tidak baik, maka dia kemudian lari-lari. Atau ngepel. Bikin pekerjaan apa saja. Ya, yang sudah bersih dipel lagi sampai keringetnya keluar, sampai capek tidur, kemudian lupa. Nah, setelah tidur dia bangun sudah lain. Apa yang merangsang, apa yang mengganggu, apa yang memanggil-manggil itu sudah lewat. Kebencian, ya, kejengkelan itu sudah lewat. Itu juga termasuk wirya. Ada yang tangannya dipukul-pukul kan ke tembok. Dan nanti dia sudah sakit. Ya, karena sakitnya itu maka kemudian pikiran yang mengganggu itu lewat. Ya itu cocok untuk dia, tidak cocok untuk saudara. Saudara-saudara, pengendalian diri memang sesuatu yang sulit. Dan itulah persoalan yang tidak selesai-selesainya bagi setiap orang di sepanjang masa. Ya, karena perasaan, karena ingatan, karena lingkungan dan sebagainya. Tetapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Ya, Sang Buddha, Dhamma menunjukkan cara-cara yang kita bisa lakukan. Bagaimana kita bisa sangwara, mengendalikan diri, menyumbat pikiran-pikiran, rencana-rencana yang tidak baik. Sehingga tidak mengotori ucapan dan perbuatan kita menjadi akusala karma, menjadi kejahatan. Karena kita semua meyakini bahwa kejahatan itu akan berakibat yang tidak menyenangkan juga. Saudara-saudara, inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini dan sekarang sudah jam 7. Saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk menanyakan sesuatu yang mungkin ada hal-hal yang ingin saudara tanyakan. Di dalam pertanyaan saudara nanti, di dalam jawaban saya menjawab pertanyaan saudara nanti, mungkin pengetahuan-pengetahuan yang lain, hal-hal yang lain bisa berkembang menjadi lebih luas. Ya, saya akhiri sekian dulu dan saya persilahkan kepada saudara untuk menyampaikan atau mengajukan pertanyaan tentang apa-apa yang ingin saudara sampaikan. Selasa yang lalu, saya hutang pertanyaan pada saudara Yugyok. Tetapi saya tidak melihat sekarang hadir. Pada waktu itu saya menjelaskan tentang tidak masuk akal kalau kita menyatakan saya berbuat baik, saya berjasa dan sebagainya. Dan dia secara spontan sudah bertanya dan tidak tahan itu. Hanya saya mengatakan ya, dua Jumat kemudian saya akan ingat dan saya akan siap menjawab pertanyaan saudara. Mengenai, jadi kalau misalnya seseorang paranormal, itu dia mempunyai sesuatu kekuatan yang khusus sehingga bisa meramal yang lalu maupun yang akan datang. Kalau itu diramal yang akan datang, terus berarti kan ada semacam takdir itu. Itu mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang belakangan dulu. Paranormal itu kan bisa meramal dengan cara apapun, macam-macam itu. Dengan lihat tangan, lihat muka, lihat tanggal lahir, dan sebagainya. Itu kan seperti ada takdir. Kalau disebutkan seperti ada takdir, ya saya bisa terima. Tapi seperti loh ya, seperti ada. Seperti itu tidak sungguh-sungguh.
Saudara, bagaimana itu bisa dijelaskan? Saya kebetulan ingat satu perumpamaan, spontan itu muncul, dan mudah-mudahan perumpamaan saya ini bisa menjelaskan pertanyaan itu. Kebetulan yang bertanya ini saudara yang suka memborong bangunan. Saya pikir saya ingin menjelaskan begini. Kalau orang bisa meramalkan apa yang terjadi, itu seperti kalau perencana, arsitek atau sipil atau pemborong bangunan memperkirakan bangunan ini akan menjadi seperti apa. Apakah 3 lantai, apakah 2 lantai, kemudian kondisinya itu lek sekali atau sederhana, atau misalnya hanya cukup rumah yang kecil, itu semua kan ramalan-ramalan. Perkiraan itu kan ramalan. Mengapa bisa memperkirakan begitu? Karena banyak faktor. Faktor yang pertama, permintaan yang membangun. Faktor yang kedua, dana yang disediakan. Faktor yang ketiga, areal. Tanah yang, lapangan yang dipunyai. Dan faktor-faktor yang lain. Mau selesai berapa lama? Saya minta 1 bulan. Wah, tidak bisa kalau 1 bulan. Tidak mungkin. Begini besarnya pekerjaannya, paling cepat 6 bulan. Baiklah, ya apa boleh buat kalau 1 bulan tidak bisa selesai ya 3 bulan atau 6 bulan. Jadi faktor-faktor itu membuat seseorang bisa memprediksi, memperkirakan yang akan datang itu rumah ini modelnya seperti joglo atau model barat, berapa lantai, kemudian per meter perseginya berapa, 500.000 atau 1 juta misalnya, dan akan selesai berapa lama, dan tempatnya memungkinkan, dan dananya tersedia, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi perancang atau pemborong itu dia tidak akan meramalkan ngawur. Dia akan meramalkan berdasarkan kondisi yang ada, meskipun nanti hasilnya tidak bisa persis. Mungkin ya kurang sedikit, atau mungkin ada yang jelek, atau mungkin ada bagian yang justru lebih baik. Ya, tidak terduga ini akan menjadi seperti begini lebih baik, tapi ada bagian yang menjadi yang lebih jelek. Sama saudara-saudara dengan peramal, mereka melihat tanda-tanda yang ada di tubuh kita ini, atau mungkin hari lahir kita dan sebagainya. Dia bisa memperkirakan apa yang lalu dan bisa memperkirakan apa yang akan datang. Hanya yang saya perlu memberikan catatan, ramalan itu tidak akan menjadi mati. Bukan merupakan harga mati. Karena apa yang kita lakukan sekarang ini adalah sesuatu yang sedang terus terjadi. Kita sekarang sedang melakukan proses untuk yang akan datang. Dan proses itu bisa mempengaruhi. Mungkin kalau dananya tidak cukup, bangunan itu bisa stop. Stop dulu. Sampai sekian saja. Bangunan yang lain, yang kompleks yang lain nanti dulu. Landscape-nya nanti dulu. Dan sebagainya nanti dulu. Kolam renangnya nanti dulu. Karena dana yang biaya yang saya harapkan ini macet, ya stop. Pabrik ini, gudang ini stop, berhenti dulu. Bisa begitu. Jadi yang semula selesai 6 bulan, mungkin 2 tahun baru selesai. Dan sesudah 2 tahun, mungkin wujudnya menjadi lain. Lebih besar, lebih agung, atau lebih leks, atau lebih sederhana. Jadi tidak lepas, ramalan itu tidak lepas dari faktor-faktor yang ada. Dari hetu yang ada. Mungkin dia tidak bisa melihat hetunya sendiri, tapi dia bisa melihat tanda-tanda bahwa ada sebab-sebab untuk dia menjadi pemimpin, untuk dia menjadi kaya, untuk dia masuk penjara dan sebagainya. Tetapi mungkin dia tidak bisa melihat pacaya, saluran untuk mengalirnya air ini dengan jelas. Karena suatu ketika mungkin kerannya ini tidak dibuka. Jadi meskipun ada sebabnya, ada air jernih, suatu ketika air jernihnya suatu ketika akan berhenti. Sementara. Tapi suatu ketika dibuka kembali, dia akan mancur kembali. Atau suatu ketika mungkin ada orang jahil, ini lubang di sini, lubang di sini. Ini mancur ke sana, sehingga airnya di sini akan menjadi berkurang. Pacaya ini
yang mempunyai apa itu ya? Kalau istilahnya apa? Fisika atau mekanika ya, yang mempunyai variabel bebas. Variabel bebas itu bisa berubah-ubah setiap saat. Tetapi hetu ini sudah pasti. Sebab yang lalu ini sudah pasti. Sudah ada kok. Sesuatu yang sudah kita kerjakan sudah ada. Hanya hetu ini datangnya di sini akan menjadi lain. Mungkin menjadi keruh. Kalau di sini ada bocoran, kemudian ada noda-noda masuk ke sana, mungkin menjadi kecil sekali alirannya. Mungkin tidak mengalir sama sekali. Karena ada rintangan-rintangan, ada sumbat dan sebagainya. Dan ini sulit diprediksi. Apa yang akan saya lakukan nanti malam, apa yang saya akan lakukan besok, itu sulit diprediksi, sulit diramalkan. Karena itu belum terjadi. Yang bisa diramalkan yang mana, Bante? Yang bisa diramalkan adalah logika dari sebab ini. Karena ada sebab logikanya, kamu pasti akan dapat air yang cukup. Itu yang bisa diramalkan. Tetapi kamu mendapatkan air yang cukup ini bisa tepat waktu atau lama, atau berhenti-berhenti, atau mungkin airnya keruh. Nah, itu sulit diramalkan. Karena pacaya ini menjadi sesuatu yang berubah-ubah. Apa yang kita lakukan sekarang, kondisi kita sekarang, lingkungan kita sekarang, jalan berpikir kita sekarang, pengertian yang dulu bodoh sekarang menjadi lebih mengerti, lebih pandai, lebih tanggap, lebih siap. Nah, itu sulit diprediksi sebelumnya. Yang bisa diprediksi, diramalkan adalah sebab yang ada. Yang bakale akan begitu. Mengapa seseorang dilahirkan dengan muka tertentu? Ya, dengan wajah tertentu. Ada yang sempurna, ada yang invalid dan sebagainya. Itu kan juga akibat dari karma yang lalu. Dari tanda-tanda yang dibawa pada fisik ini, seseorang yang punya kemampuan lebih meramalkan sebab selanjutnya yang bakal akan menjadi akibat. Yang calon menjadi akibat. Yang sudah ketahuan ya ini hidungnya mencong begini, kupingnya gede begini, badannya pendek begini, apalagi punggungnya bungkuk atau jalannya miring atau tangannya ini pendek. Nah, ini yang sudah berbuah, tidak bisa dipungkiri. Berdasarkan tanda-tanda yang sudah berbuah, ini kira-kira kelanjutannya akan begini. Ya, seperti kita nadongi air di sini. Baunya kok tidak enak. Nah, ini kira-kira nanti air yang di belakang itu lebih banger lagi, lebih bacin lagi. Meskipun belum tentu. Nah, kalau dia dikuras, misalnya ya, misalnya ada di tengah-tengah sini dikuras tidak mungkin. Di tengah-tengah sini ada obat misalnya ya, ada pengaruh lain, ini bisa menjadi jernih, bisa menjadi tidak bau. Tapi kalau ini dibatalkan sih tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Atau pipanya diganti, diberi kapori dan sebagainya menjadi jernih. Jadi dengan melihat apa yang kita punyai ini, dengan caranya melakukan ini melakukannya kok kayak bebek, yang itu melakukannya kok kayak macan luwe. Wah, ini kira-kira yang ini akan menjadi mandor, yang ini menjadi konglomerat misalnya ya. Itu kira-kira melihat tanda-tanda yang keluar ini selanjutnya bakal begini. Tetapi itu tidak bisa persis. Seperti waktu pertama melihat bayi Siddhartha. Oh, lihat kakinya begini, mukanya begini, dan sebagainya. Oh, ini bakal menjadi raja dunia. Yang satu mengatakan belum tentu bisa menjadi raja dunia, bisa menjadi guru dharma. Yang satu mengatakan pasti jadi guru dharma. Nah, kemudian kita lihat prosesnya bagaimana. Ya, kalau dia senang duniawi, dia akan menjadi raja dunia, Cakrawarti. Kalau dia senang spiritual, dia akan menjadi raja dharma, menjadi Buddha. Jadi ada dua kemungkinan. Ya, itu sekedar itu penjelasan saya tentang ramalan. Jadi tidak bisa lepas dari sebab yang lampau. Hanya bedanya di kepercayaan lain, hetu ini pemberian. Di dalam agama Buddha, di dalam pengertian Dharma, hetu itu adalah perbuatan kita sendiri. Sebab atau benih. Ya.
benih atau sebab ini adalah perbuatan kita sendiri yang lalu, yang terbaca oleh paranormal. Bedanya hanya itu, beda pengertian hanya itu. Sedangkan di kepercayaan lain, benih atau sebab ini pemberian dari sang pemberi yang sudah diberikan kepada kita pada saat kita akan dilahirkan. Di kepercayaan lain, pemberian itu juga bisa berubah, tergantung perbuatan kita sekarang. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan tidak bisa berubah. Kita hanya semata-mata menggenapi rencana yang sudah direncanakan. Ada yang begitu juga. Tapi ada yang mengatakan ini bisa dirubah. Ini namanya kodrat. Lalu perbuatan kita ini namanya iradat. Ya, kalau kita melakukan iradat, kodrat-kodrat itu bisa berubah. Ada yang punya pengertian begitu. Ada yang punya pengertian tidak bisa diubah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita alami ini semata-mata menggenapi, memenuhi rencana yang sudah direncanakan. Nah, di dalam agama Buddha, yang menjadi sebab ini juga perbuatan kita sendiri yang lalu. Yang akibatnya itu wipaka, bisa berubah tergantung dari faktor, dari pacaya, faktor pendukung. Benih unggul itu bisa memberikan buah yang baik, tetapi tergantung dari faktor yang mendukung, iklim, air, tanah, hama, dan sebagainya. Nah, dari mana kita mendapatkan benih? Menurut agama Buddha, kita bisa mendapatkan benih ini juga karena kita dulu menanam. Jadi kita punya benih. Benih ini bukan hadiah, bukan dum-duman. Dan belum tentu pasti berbuah unggul. Tergantung dari kondisi yang akan kita lakukan. Kita dang, ya, kita goreng jadi brontong atau kita tanam. Ya kalau digoreng jadi brontong ya akibatnya tidak buah jagung, akibatnya ya marning ya. Tapi kalau kita tanam dia akan memberikan buah juga. Dan buah itu juga tergantung dari kondisi di mana kita tanam, bagaimana iklimnya, bagaimana pupuknya, bagaimana hamanya. Ya, baik tentang paranormal dan tentang karma. Kalau begitu sudah terjawab. Ya, baik untuk sementara mudah-mudahan bisa memuaskan apa yang menjadi pertanyaannya. Ada pertanyaan yang lain lagi. Pada khotbah Dhamma Selasa yang lalu, Bante Panya mengatakan bahwa untuk pengertian Dhamma yang lebih dalam, kita tidak boleh mengatakan, aku telah berbuat baik, tetapi perbuatan baik telah terjadi. Betul. Karena untuk berbuat baik perlu ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, untuk menolong orang sakit, perlu ada orang yang sakit, dan ada yang ditolongkan. Apakah itu parma, apakah itu obat, apakah itu kepandaian memijat, perlu ada sesuatu yang dipertolongkan. Ya. Jadi selain ada yang sakit, ada yang menolong, ada yang dipertolongkan. Kalau tidak ada yang dipertolongkan, hanya ada orang sakit saja, kita juga tidak bisa melakukan pertolongan. Bagaimana posisi si sakit di sini? Apa dia mendapat karma baik karena dia telah membantu orang lain dapat berbuat baik? Bagaimana pula dengan korban kejahatan, misalnya korban perampokan, pembunuhan, dan lain-lain? Apakah dia salah karena menyebabkan kejahatan tersebut bisa terjadi? Menarik sekali, saudara. Ini obat. Ini orang sakit. Ya. Ini orang. Ini pisau. Ini orang yang mau ditusuk. Saya mengatakan, ya, Dhamma menjelaskan, aku menolong, aku sudah menolong, aku membantu, aku atau saya sama saja, atau gua ya sama saja, saya sudah menolong, saya sudah membantu, saya sudah berjasa, saya sudah berbuat baik, atau saya berbuat baik, itu tidak logis. Tidak masuk akal. Karena untuk bisa berbuat baik atau menolong itu harus ada yang ditolong. Dan harus ada sesuatu yang dijadikan pertolongan. Apakah obat, apakah makanan. Jadi kalau mengatakan aku menolong, aku berbuat baik, itu seperti kita tidak mau tahu yang lain. Seperti kita mengabaikan dua unsur ini.
Nah, kalau kita mengabaikan dua unsur ini, mau berbuat apa? Yang mau ditolong siapa? Mau berbuat baik bagaimana? Tidak ada sasaran dan tidak ada sesuatu yang dijadikan alat pertolongan. Oleh karena itu tidak masuk akal. Saya mengatakan justru sombong sekali, congkak sekali. Malu kita kalau kita mengatakan, aku berbuat baik, aku berbuat baik. Sebetulnya untuk berbuat baik itu perlu kondisi. Kondisi ada yang dilakukan, diberikan, obat misalnya, ada si sakit. Oleh karena itu di dalam Wisudi Magga, Bante Buddha Ghosa mengatakan hanya kebaikan yang ada. Hanya perbuatan baik yang ada. Perbuatan baik telah terjadi. Perbuatan baik terjadi karena ada unsur ini. 1, 2, 3. Minimal unsur yang lain banyak sekali. Jadi tidak logis. Tidak nalar. Bu Li itu mengatakan aku berbuat baik. Kan tidak bisa kamu sendiri toh. Nah, kalau tidak ada yang menerima kebaikan, tidak ada sesuatu yang diberikan sebagai alat kebaikan, bagaimana kamu bisa mengatakan, aku telah berbuat baik? Kebaikan telah terjadi. Sebetulnya siapa yang berbuat baik? Yang berbuat baik ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Untuk memudahkan penjelasan. Mengerti saudara ya? Saya pernah bertemu dengan seorang biku dari Tibet. Iya, scholar ya. Terpelajar. Beliau cukup baik dan rendah hati. Satu hari saya bertemu, saya mengatakan, selama Venerable yang mulia berkelana di Indonesia, ya, kalau bertemu dengan umat yang membantu, umat Buddha yang ramah, saya merasa ikut bahagia. Tapi kalau bertemu dengan umat Buddha yang nakal-nakal, suka mengganggu, siapa tahu mungkin dia tidak senang nanti, kok ini ada Bante dari luar negeri, popularitasnya nanti kalah, ya, nanti takut apa itu tersaingi dan sebagainya, atau mungkin mencari perkara, dicarikan perkara, dilaporkan ceramah tidak ada izin dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, pokoknya dicari-cari. Kalau misalnya Bante yang mulia Venerable ketemu dengan umat Buddha yang nakal-nakal, ya saya mohon supaya dimaafkan dan dimaklumi. Guru atau biku yang saya ajak bicara ini dari Tibet ini menjawab dengan satu jawaban yang menarik sekali. Amat menarik. Apa jawaban dia? Jawaban dia begini. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih atas welcome dan keterangan Bante. Kalau memang saya bertemu dengan umat Buddha atau siapa saja yang nakal-nakal, saya akan mundur. Kan dia tidak bisa nakal sendirian. Itu satu jawaban yang sangat bijaksana, saudara. Ya, kan dia tidak bisa nakal sendirian. Ya, habis kalau tidak ada koncolnya, tidak ada musuhnya, mau nakal sama siapa? Dia mau fitnah, kan mesti ada yang difitnah tuh. Nah, kalau yang difitnah tidak ada, mau fitnah siapa? Taruh saja fisik dia mau nonjok. Kalau yang ditonjok tidak ada, dia mau nakal sama siapa? Meskipun itu kayu, meskipun itu piring, harus punya itu, punya musuh, ya, punya konco untuk nakal. Kalau tidak ada konco, tidak bisa nakal dong. Ya, demikian juga untuk berbuat baik itu harus punya konco untuk jadi sasaran kebaikan dan punya alat untuk melakukan kebaikan. Yang lebih jelas lagi, waktu 2 Selasa yang lalu saya jelaskan, seperti saya menulis. Aku menulis, kok enak temen, ya? Kok sombong amat kamu? Tulisan yang ada, proses tulisan, proses menulis yang ada. Aku yang menulis sesungguhnya tidak cengli, tidak logik, tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Untuk menulis itu harus ada sesuatu yang bisa ditulisi. Apa papan tulis, apa itu dinding, apa kertas, apa lantai. Kalau semua yang ada di sini tidak boleh ditulisi, meskipun ada kapur, aku nulis di mana? Atau misalnya boleh nulis di sini, nulis di meja juga boleh, tapi alat tulis tidak ada.
Lalu nulisnya bagaimana? Jadi siapa yang nulis? Yang nulis ya bareng-bareng. Ya bidangnya, ya alatnya, ya orangnya. Bareng-bareng baru bisa terjadi tulisan. Kalau kondisi ini diprotol salah satu, diambil salah satu, papan tulisnya atau kapurnya atau orangnya, tidak ada tulisan. Jadi mengatakan aku menulis itu congkak sekali, itu sombong sekali. Karena mengabaikan faktor yang lain. Kalau dia menyadari aku menulis karena ada faktor yang lain, dia akan menjadi rendah hati. Sudah otomatis, sudah dengan sendirinya dia jadi rendah hati, menjadi rendah hati. Proses menulis itu yang ada. Aku menulis tidak masuk akal. Seperti kamu mengabaikan unsur yang lain, yang sebetulnya amat vital. Kalau tidak ada unsur yang lain, tidak akan terjadi tulisan. Jadi, si sakit ini apakah disebut? Apakah si sakit ini, bagaimana posisi sakit? Apakah dia mendapatkan karma baik? Si sakit ini adalah kondisi yang mengakibatkan dia bisa berbuat baik. Obat ini juga kondisi yang membantu dia bisa berbuat baik. Si sakit ini posisinya mendapatkan wipaka. Karma wipaka. Jadi bukan mendapatkan perbuatan baik, mendapatkan akibat perbuatan baik dari kebaikannya sendiri yang lalu, sehingga dia sakit ada orang yang menolong. Lalu Bante, yang membuat karma baik yang mana? Yang membuat karma baik yang sebelah ini. Ini membuat karma baik. Mengapa? Karena di mana munculnya cetana, munculnya niat. Munculnya niat untuk memindahkan obat ini ke sana, untuk memberikan obat ini ke sana. Munculnya cetana di pihak ini, di sebelah ini. Di sini muncul niat. Niat untuk memberikan obat. Di sini tidak ada niat memberikan obat. Di sini hanya menerima obat. Jadi meskipun tidak ada aku yang berbuat baik, yang menerima akibatnya tetap ada. Yang mana? Yang sebelah sini. Mengapa dia tetap menerima akibat dari karma baik? Karena cetana niat untuk memberikan obat muncul di sini. Obat tidak punya niat untuk memberikan dirinya kepada orang sakit. Obat itu benda mati. Dia tidak punya niat untuk menolong orang sakit. Yang punya niat sebelah situ orang ini. Sehingga obat ini dipegang, diantarkan, diberikan kepada orang sakit. Maka sebelah ini yang menerima wipaka besok, kelak kemudian. Yang menerima akibat kebaikan bukan obatnya, bukan si sakit, tetapi yang orang ini. Si sakit ini menerima akibat karma dari perbuatannya yang lalu. Dia memberikan obat ini pacaya ini. Jalaran. Dia terima obat ini wipaka. Hitunya di mana? Oh, hitunya yang lalu. Kita tidak bisa tahu yang mana sehingga dia sakit ada orang yang menolong dengan cuma-cuma. Tidak usah beli obat dan sebagainya. Bante, kalau orang ini menusuk orang ini mengatakan aku menusuk itu kan tidak logis, tidak masuk akal. Kan sama saja, betul sama saja. Tidak masuk akal mengatakan aku menusuk, aku berbuat jahat. Yang ada hanya kejahatan. Kejahatan telah terjadi. Kalau begitu kan tidak ada akibat karmanya, Bante. Kok enak? Lah kok enak? Apakah dengan tidak ada aku yang berbuat jahat lalu tidak ada akibatnya? Kok enak? Hukum Dharma tidak mengenal tidak ada akibat. Semua perbuatan berakibat. Kecuali ada karma lain yang intervensi. Yang menindih. Sehingga kekuatan ini tertindih, tidak berakibat. Tetapi kalau tidak ada karma lain, kekuatan lain yang intervensi, pasti ada akibatnya. Bante mengatakan, aku berbuat baik tidak masuk akal.
Karena tidak ada aku yang berbuat baik. Ini hanya proses kebaikan. Karena kebaikan itu memerlukan obat, memerlukan orang sakit. Dia tidak bisa berbuat baik sendiri. Jadi siapa yang menerima akibatnya? Yang menerima akibatnya tetap ini. Karena cetana muncul di sini. Demikian juga aku membunuh. Itu juga tidak masuk akal. Karena untuk membunuh itu tidak bisa sendirian. Untuk nakal itu tidak bisa sendirian. Kalau tidak ada musuhnya yang dinakali siapa? Jadi tidak masuk akal mengatakan aku membunuh. Yang ada adalah pembunuhan, proses pembunuhan. Pembunuhan telah terjadi. Tapi bukan berarti tidak ada akibatnya. Pasti ada akibatnya. Yang terima akibat yang mana? Yang terima akibat yang di sebelah ini. Mengapa? Karena cetana muncul di sini. Cetana untuk memasukkan pisau di perut orang muncul di sini. Ini menjadi korban. Ini menerima wipaka. Akibat. Dari mana? Dari karmanya yang lalu. Dari hetu yang lalu. Dulu mungkin dia pernah menyiksa atau pernah membunuh. Berakibat sekarang. Orang ini menusuk adalah pacaya. Jadi begitulah seperti saya jelaskan 2 Selasa yang lalu. Begitulah sesungguhnya ajaran Dhamma. Ajaran kalau orang lain mengatakan Buddhisme, ya, agama Buddha. Kalau sederhana itu memang tinggalkanlah kejahatan, jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan. Ya, memang itulah sederhana. Dan hampir sama dengan agama kepercayaan lain, jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan. Dan dulu waktu saya belajar Dhamma mungkin juga mengira, oh ya, agama Buddha hanya begini. Hanya kebaikannya dijelaskan menjadi lebih rinci, ada berapa macam kebaikan, berapa macam kejahatan, akarnya kejahatan apa, akarnya kebaikan apa. Tetapi kalau saudara belajar Dhamma lebih mendalam lagi, saudara akan mengerti, akan mendapatkan pengertian bahwa memang jangan berbuat jahat, memang tambahlah kebaikan. Tetapi aku yang berbuat baik atau aku telah berbuat baik, itu sesungguhnya tidak ada. Tidak adanya karena apa? Secara simpel saja, tidak usah menceritakan anatta, aku berbuat baik itu tidak ada karena tidak masuk akal. Mengapa tidak masuk akal? Karena untuk berbuat baik itu ada 3 unsur ini. Mengapa mengatakan aku berbuat baik? Seolah-olah mengabaikan yang lain. Mengabaikan peran yang lain. Kalau peran yang lain tidak ada, bagaimana dia bisa berbuat baik? Oleh karena itu kalau kita biasa membiasakan diri untuk selalu berpikir kebaikan. Jangan membiasakan diri, aku sudah berbuat baik, aku sudah berjasa, aku sudah berbuat baik. Jangan membiasakan diri begitu. Tapi membiasakan dengan memikirkan ini kebaikan. Kebaikan telah terjadi, kebaikan telah dilakukan. Memang kalau untuk komunikasi, untuk bahasa pergaulan di masyarakat, siapa yang ngirim ke Mendut besok? Oh saya. Jadi nggak usah menjawab, oh tidak ada. Walah rame lah tidak ada. Loh besok yang ngirim nggak ada. Tapi kiriman tetap ada. Lah sulit. Yang bawa kiriman siapa? Nggak ada. Tapi ngirim tetap ada. Lah sulit itu nanti. Pengertian itu untuk ke dalam. Untuk berbicara kita tetap, oh besok aku yang ngirim. Kemarin juga aku yang ngirim karena yang ngirim kemarin itu sakit. Tetapi kita untuk kepentingan kita sendiri, supaya tidak timbul pandangan yang salah, tidak timbul keserakahan, supaya batin kita bisa meningkat lebih tinggi, tidak hanya sekedar berbuat baik biasa, ya, tinggalkan kejahatan, tambahlah kebaikan. Tapi sekarang kita berbuat baik lebih tinggi lagi. Melakukan kebaikan tanpa merasa, tanpa mempunyai pengertian aku telah berbuat baik. Inilah kebaikan yang lokutar, yang bukan sekedar seperti yang lain-lain berbuat baik. Apa yang kita lakukan sama dengan yang lain-lain, tapi sikap mental kita tidak sama dengan yang lain. Itu yang menimbulkan, yang menjadikan spiritual kita naik, batin kita naik. Kita melakukan kebaikannya sama. Lain ngelongke obat ya podo rajumi dulu ya tidak ya sama saja. Masuknya kulon nuwun ke rumah ya sama saja. Neng orang sakit ya sama saja, sama dengan yang lain-lain.
Hanya mental kita yang berbeda, pandangan kita yang berbeda dengan orang lain. Karena kita tidak membiasakan dengan konsep aku berbuat baik, aku berbuat baik, aku berbuat baik. Tapi membiasakan dengan pemikiran kebaikan telah terjadi, kebaikan telah dilakukan, proses kebaikan telah terjadi. Tidak ada aku yang berbuat. Aku hanya salah satu faktor dari banyak faktor yang memungkinkan kebaikan bisa terjadi. Nah, adanya obat ini ada banyak faktor lagi nih. Si apoteknya, si tukang buatnya, si tukang belinya ke apotek. Kita juga harus punya uang dulu untuk beli ini. Untuk ke rumah sakit harus ada becaknya, harus ada sopirnya, harus ada mobilnya, harus ada orang yang sakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini kan salah satu faktor. Jadi tidak masuk akal mengklaim aku menolong orang. Nah, dia masih menyebut orang. Aku menolong orang. Jadi ada orang lain kan? Iya, lah iya. Nggak fair mengatakan aku sudah menolong. Menolong siapa? Menolong orang. Berarti ada orang lain yang kita perlukan untuk berhasil melakukan ini. Jadi klaim aku berbuat baik, aku menolong, aku berjasa, aku mengabdi, aku membantu. Klaim itu tidak valid. Klaim itu tidak masuk akal. Dengan kalimat yang tajam, sombong kita. Sombong sekali, arogan sekali, malu kita. Seolah-olah kita meniadakan yang lain. Seperti saya contohkan, aku sudah memberikan dhamma kelas. Aku sudah mengajar dhamma. Nah, kalau tidak ada yang diajar, mau ajar siapa? Apa sekian umat Buddha sekian banyaknya ini saya abaikan semua. Yang penting kan aku yang mengajar. Ya kan tidak ada beliau-beliau ini aku mengajar siapa? Seperti orang gila nanti. Masih ditambah faktor yang lain. Dhamma yang saya ajarkan kepada saudara. Dhamma itu dari mana? Dari Sang Buddha. Masih ada faktor Sang Buddha. Sehingga kalau saya mengatakan aku mengajar Dhamma, itu tidak fair. Saya mengabaikan Sang Buddha, menganggap Sang Buddha tidak penting, menganggap yang saya khotbahi tidak penting. Padahal ini yang paling penting. Ya kalau audiens ini tidak ada, mau khotbah sama siapa? Dhamma juga paling penting. Kalau Dhamma tidak ada, bahan apa yang mau diberikan? Sang Buddha juga penting. Tidak ada Sang Buddha, bagaimana kita kenal Dhamma? Adanya saya kan salah satu faktor. Sehingga kalau saya selesai memberikan khotbah ini, nanti malam atau sampai besok, begitu saya ingat peristiwa ini, saya selalu berpikir dan menjaga pikiran saya untuk tidak timbul. Aku berbuat baik, aku telah memberikan dhamma kelas. Tapi saya hanya berpikir, saya hanya mengisi pikiran saya dengan kebaikan telah terjadi, kebaikan telah dilakukan. Itu kita menjadi luas sekali. Ya, pikiran kita itu seperti luas tanpa batas, sangat luas sekali. Tetapi begitu muncul aku, itu menjadi sempit. Meskipun luas tapi sudah ada batasnya. Akunya diperbesar, makin sempit lagi. Pokoknya di luar agamaku tidak ada yang benar. Hanya agamaku yang benar, di luar itu salah semua. Loh, itu sempit sudah. Nanti di luar sekteku salah semua, hanya sekteku yang benar. Oh, lebih sempit lagi. Nanti hanya di dalam wiharaku yang beres, yang benar, yang rapi. Di luar wiharaku salah semua. Oh, akunya tambah besar, tambah sempit lagi. Lama-lama hanya aku yang benar. Di semuanya selain aku salah semua. Wah, itu akunya sudah lebih besar lagi. Maka lebih sempit lagi. Seperti tidak ada tempat untuk orang lain. Tidak ada tempat untuk orang sakit, tidak ada tempat untuk obat, hanya ada tempat untuk aku berbuat baik. Kan tempatnya hanya diisi aku toh. Padahal untuk berbuat baik itu perlu orang sakit, perlu. Nah, kalau tidak ada orang sakit mau nolong siapa? Sasarannya itu. Perlu yang dijadikan alat untuk diberikan. Apa kepandaian mijet, apa nyuntik, apa kasih parem, apa kasih jamu, apa kasih obat. Nah, sekarang keberadaannya ini disingkirkan semua. Yang diingat hanya, yang diberi tempat di pikirannya hanya dirinya sendiri. Aku berbuat baik.
Itu tempatnya obat dan tempatnya orang sakit kan dibuang. Seperti pertama kali mengatakan, hanya agamaku yang benar, di luar agamaku salah semua. Ya masih mending, tapi sudah mulai sempit, akunya sudah mulai besar. Sudah mendesak. Ya. Kalau ini pikiran kita, akunya sudah sekian. Kira-kira. Nanti akunya lebih gede lagi. Ya sama-sama agama Buddha, tapi hanya sekteku yang benar. Sekte yang lain salah semua, akunya lebih besar lagi. Nanti kalau akunya lebih besar lagi, hanya wiharaku yang benar, yang bagus, yang rapi. Wihara lain salah semua, jelek semua. Nah, tinggal sedikit ini tempatnya yang lain. Nanti akhirnya tidak ada tempat untuk yang lain. Hanya aku yang benar, yang lain salah semua. Kan tidak menyisai tempat untuk yang lain kan. Padahal untuk berbuat sesuatu itu ada perlu faktor yang lain. Seperti khotbah dhamma saja, perlu yang mendengar. Perlu pengeras suara. Perlu dhamma yang dikhotbahkan. Adanya dhamma, perlu adanya Sang Buddha. Perlu kesehatan, perlu penerangan. Adanya penerangan, ada listrik. Ada listrik, ada siapa? Oh, banyak sekali. Aku kan salah satu faktor yang mengakibatkan khotbah ini bisa terjadi. Tapi bukan aku sendiri. Aku sendiri ya tidak bisa apa-apa. Sehingga kalau kita membiasakan berpikir hanya kebaikan yang terjadi, kebaikan telah dilakukan, hanya proses kebaikan yang terjadi, tidak ada aku yang melakukan, kita menjadi unlimited. Pikiran kita ini menjadi tidak terbatas. Dan sudah otomatis orang seperti itu akan menjadi humble, menjadi rendah hati. Sudah otomatis. Rendah hatinya bukan merendah-rendah, itu bukan. Merendah-rendah malah menjadi menjilat nanti. Tapi sudah otomatis sikapnya nanti tidak akan arogan, tidak akan congkak. Karena untuk melakukan sesuatu itu, dia hanya salah satu faktor. Tetapi yang penting bukan berarti tidak ada akibatnya. Akibat sih tetap ada. Di mana akibat akan datang, di mana munculnya cetana, di situ akibat akan datang. Karena Sang Buddha mengatakan, yang kunamakan karma itu adalah cetana. Karma itu sama dengan cetana. Niat. Yang kunamakan karma itulah niat. Di mana niat itu muncul, disitulah karma terjadi. Dan disitulah wipaka akan terjadi. Akibat akan terjadi. Jadi meskipun kita mempunyai pengertian tidak ada aku yang melakukan, tidak ada aku yang berbuat, bukan berarti tidak ada akibat. Tetap ada akibat. Siapa yang akan mendapatkan akibat? Akibat akan datang di sebelah di mana cetana timbul. Bukan di faktor di mana cetana tidak timbul, tapi di faktor yang cetana bisa timbul. Tidak di belatinya ini, tidak di orang yang dibunuh, tetapi di sebelah yang punya niat membunuh. Di situ nanti akibat akan timbul. Atau masih ada waktu 5-10 menit lagi, saudara? Sampai mendekati jam 8. Tidak perlu menjadi sampai hampir jam 9. Seperti 3 Jumat yang lalu. Ya. Saya kira jam 8 kurang 5 menit. Atau jam 8 tepat cukup. Ya, silahkan. Harimau, maaf. Saya pikir-pikir ada yang kelewatan, ini apa? Iya. Kemarin saya baru dapat pertanyaan hampir serupa, saudara. Waktu memberikan dhamma kelas di Semarang. Apakah hukum perbuatan atau hukum karma itu hanya berlaku bagi manusia? Saudara, hukum karma, meskipun yang dimaksudkan karma itu adalah kehendak, tetapi kehendak itu muncul berupa perbuatan. Karma itu kan cetana. Cetana ini muncul menjadi perbuatan. Perbuatan ini bisa pikiran, bisa ucapan, bisa tindakan. Kalau dilihat bahwa hukum karma adalah hukum perbuatan, maka hukum karma ini tidak pilih-pilih. Hukum karma ini berlaku bagi semua jenis perbuatan yang munculnya karena cetana. Jadi kalau kapur ini jatuh, ini bukan perbuatan.
Karena kapur ini tidak punya cetana. Atau kena angin, kapur ini gelinding ke bawah lalu pecah. Itu tidak dikatakan akibat yang gelinding lalu pecah. Itu bukan karma, itu proses alami, bukan karma, karena tidak ada cetana. Tetapi di mana ada cetana, maka proses itu disebut sebagai karma. Nah, hukum karma tidak peduli apakah yang melakukan perbuatan itu manusia, umat Buddha atau bukan umat Buddha. Umat Buddha sudah ditasbihkan atau bukan, beragama atau tidak. Ya. Makhluk peta atau makhluk dewa atau binatang, termasuk harimau dan sebagainya. Kalau dia melakukan perbuatan dengan didorong oleh kehendak makan, kehendak menerkam, kehendak lari dan sebagainya, maka itu menjadi perbuatan. Dan semua perbuatan itu terkena hukum perbuatan. Karena hukum itu tidak mau peduli. Kita mengatakan saya umat Buddha, hukum itu juga tidak peduli. Saya tidak percaya hukum karma, hukum itu juga tidak peduli. Saya percaya hukum karma dulu, tapi sekarang tidak mau percaya lagi. Hukum itu juga tidak peduli. Dia jalan terus. Percaya tidak percaya, dia tidak peduli. Dia juga tidak minta diakui. Dia juga tidak minta pengakuan. Juga dia tidak minta dibela. Dia juga tidak minta diumumkan, tapi dia jalan terus. Demikian juga apakah itu binatang, apakah binatang itu bisa membaca atau tidak, ngerti agama atau tidak, kan dia berbuat. Dan berbuatnya itu kan didorong, apakah itu namanya insting, kan ada dorongan untuk melakukan. Maka akan menimbulkan vipaka. Oleh karena itu menurut pengertian Dharma, binatang itu amat sulit untuk lahir di alam yang lebih baik. Apalagi menjadi manusia. Kecuali pada saat-saat terakhir, pada waktu dia akan mati itu, kondisi mentalnya ya, kondisi jiwanya itu baik. Tidak di dalam ketakutan, tidak di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Seperti misalnya gajah dan kera yang pada waktu Sang Buddha bertapa di hutan Parilea. Ada kera yang simpati. Ya dia tidak bisa berpikir karena mungkin getaran kasih sayang Sang Buddha itu, kera itu datang mendekat, bawa buah-buahan, taruh di depan Sang Buddha dan sebagainya. Ya, suatu saat setelah dia bawa buah-buahan, kasih di depan Sang Buddha makan, dia senang. Ya senangnya kera mungkin lain dengan senang kita. Dia berayun-ayun jatuh kecubles itu, tonggak, mati. Tapi pada saat mati itu pikirannya senang. Bukan ketakutan karena ditembak atau karena sekarat, karena matinya tersiksa dan sebagainya. Nah, dia dilahirkan di alam dewa. Dan binatang yang meninggal dilahirkan di alam dewa itu sesuatu yang amat jarang sekali. Amat sulit sekali terjadi. Kecuali dalam kondisi yang sangat menunjang dan dia baru saja selesai berbuat baik kepada seorang Buddha dengan memberikan buah-buahan. Ya sudah tentu tanpa pamrih. Ya, dia tidak bisa berpikir banyak. Dia ambil buah-buahan taruh di depan. Ya, Sang Buddha terima makan. Ya secara jalan berpikir yang simpel, secara instinktif ya begitu makanan yang dibawa itu, barang yang dibawa itu dimakan oleh yang ditaruhi di depannya itu, lalu dia senang. Dia ayun jatuh kecubles mati di dalam kondisi jiwa yang senang. Dia dilahirkan di alam tawatingsa. Seperti kuda kantaka, seperti gajah dan sebagainya. Itu mempengaruhi di mana dia akan dilahirkan. Sehingga di dalam kitab-kitab penjelasan, di dalam Abhidhamma dikatakan, binatang itu kehidupan yang lebih banyak memetik akibat karma. Amat sedikit dia membuat karma baru. Jadi lahir sebagai makhluk peta, makhluk setan yang kelaparan. Lahir sebagai binatang, lahir di alam neraka. Yang kehausan, kelaparan, menderita, tapi tidak mati-mati. Kalau manusia lumrah tidak makan beberapa waktu dan sebagainya mungkin sudah mati. Mereka tidak mati-mati karena kekuatan karma jahatnya itu. Dan mereka sibuk dengan penderitaan jiwanya, dengan penderitaan dirinya.
Jadi sibuk menikmati akibat karma jelek, sulit membuat karma yang baru. Yang jelek maupun yang baik. Itulah alam apaya. Sehingga di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha mengatakan, hindarilah alam apaya. Jangan, supaya tidak dilahirkan sebagai binatang, sebagai raksasa asura, sebagai makhluk peta, dan seperti alam neraka. Hindarilah ini. Andai kata kamu belum bisa membebaskan dirimu dari kelahiran kembali, lahir di alam dewa lebih baik. Lahir sebagai manusia lebih baik lagi. Tapi hindari alam apaya yang 4 ini. Neraka, binatang, setan, gentayangan, atau raksasa asura. Dia hanya banyak sibuk menikmati akibat karma-karma yang jelek, yang berupa penderitaan. Sedikit sekali memproduk karma atau perbuatan yang baru itu sedikit sekali. Dia hanya menikmati saja. Dan yang dinikmati itu adalah karma-karma yang jelek. Perbuatan-perbuatan yang jelek. Untuk melakukan perbuatan yang baik, apalagi yang baik, yang baru, itu kesempatannya amat sedikit sekali. Karena dia sangat disibukkan dengan penderitaan akibat karma yang jelek. Itu alam apaya yang 4. Nah, sesudah alam apaya itu alam manusia. Sesudah alam manusia, alam dewa. Jadi kalau kita belum bisa mencapai nibbana, ya dilahirkan di alam dewa jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada dilahirkan di alam apaya. Suatu ketika kalau kita lagi pusing ya, lagi jenuh, lagi bingung, kita lihat di taman. Wah, nek dadi manuk kuwi ya enak ya. Ora usah susah-susah kaya awake dhewe. Kemana saja ayem. Berkicau, celoteh. Jangan berpikir begitu, saudara. Nanti saudara kelakon jadi manuk, ndak bisa balik jadi manusia nanti ya. Manuk mati menderita, ditembak, dibeleh. Nanti lahir kan jadi binatang lagi. Wah, jadi wai enak ya. Nggak merasa kayak kita ngurus suami, ngurus rumah, ngurus ini itu, cari duit. Lah kok enak. Nanti iwak ditaruh di akuarium ora enak nanti. Apalagi ditangkap, dimasak. Yang makan enak yang iwak ya. Tapi ikannya itu yang tidak enak ya. Jangan harap bicara begitu. Dulu di zaman Sang Buddha ada pertapa yang telanjang. Dan dia berjalan dengan tangan dan kaki berangkang. Seperti binatang. Dia mempunyai filsafat hidup, pandangan hidup. Kalau binatang itu tidak punya beban moral, tidak punya beban mental. Jadi bebas binatang itu. Tidak seperti manusia, ini tidak baik, ini tidak sopan, ini melanggar sila dan sebagainya. Punya keinginannya juga macam-macam. Kalau binatang inginnya paling apa? Makan kenyang, tidur. Dan dia tidak diganggu oleh moral, oleh tata susila, oleh peraturan. Dia telanjang, dia berangkang. Bebas seperti binatang. Jadi kalau hidupnya binatang itu ditiru, jadi pikiran-pikiran kita ini kita sesuaikan dengan binatang, kita bisa bebas. Sang Buddha mengatakan, nanti kalau dia sudah meninggal, dia akan menjadi binatang sungguh-sungguh. Karena sekarang dia sudah menyesuaikan gelombang pikirannya dengan binatang. Apakah enak jadi binatang sungguh-sungguh? Kalau manusia kayak binatang, lah itu enak ya. Enak itu manusia kayak binatang. Tapi binatang sungguh-sungguh, itu orang enak itu. Orang enak. Tapi kalau manusia kepingin kayak binatang, wah itu yang enak. Itu anak-anak muda mau semua itu. Ya. Tapi jangan jadi binatang sungguh-sungguh. Binatang sungguh-sungguh orang enak itu. Bahaya. Saya kira cukup sekian, saudara. Ya.